Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-57 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, kami jadikan al-ghamam sebagai naungan bagi kalian. Kami naungkan atas kalian ghamam. Al-ghamam adalah as-sahab raqiqul abyad, awan putih yang tidak tebal. Atau awan yang ada padanya udara dingin. Sehingga membuat suasana atau cuaca jadi dingin. Ini terjadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mereka yatihun fil ard, ketika mereka berjalan di antara Mesir dan Syam selama 40 tahun. Di antara bentuk nikmat Allah yang berikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan ghamam dalam perjalanan mereka. Dalam keadaan tidak ada air, tidak ada tempat berlindung, Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan ghamam, dengan awan yang tipis, awan yang barid, yang dingin, yang menyebabkan cuaca dingin. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Di antara yang Allah nikmatkan, berikan nikmat sebagai nikmat ke Bani Israil adalah diberi al-man. Al-man kata Syekh Utsaimin ini syai'un yusbihul 'asal. Ya, sesuatu yang mirip dengan madu. Yanzilu 'alaihim, turun al-manna ini kepada mereka setiap terbit fajar dan terbit matahari. Sehingga ketika mereka bangun, mereka makan darinya. Ini al-man. Adapun as-salwa, was-salwa adalah sejenis burung. Yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa min ahsan ma yakun min at-tuyur wa aladdahu atau waladhihi lahman. Iya, adalah burung yang terbagus dan terlezat dagingnya. Ini as-salwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nikmat Allah berikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah ingatkan mereka pernah diberi nikmat ketika berjalan selama 10 tahun mereka yatihun fil ard bainal Misr wal Syam. Allah naungi mereka dengan awan. Yang kedua berikan kepada mereka al-mannu, al-man yani sesuatu yang mirip madu yang adanya setiap terbit fajar dan terbit matahari. Dan yang ketiga Allah berikan mereka maka as-salwa. Salwa ini jenis burung, bahkan burung yang termasuk burung terbagus dan terlezat, terenak dagingnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu di sini fil amr tetapi lil ibahah. Sehingga maknanya silahkan kalian makan min di sini libail jins,
Di bayan al-jins, ya bukan li tab'id, bukan artinya dari sebagian, tetapi menjelaskan jenis. Artinya makan oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Jangan yang khabith, tetapi makan yang tayyib. Ya, makan oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Ini minnya min li bayan al-jins. Wa ma zalamuna, mereka tidaklah menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Mereka tidak mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi mereka sendiri yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-57. Adapun faedah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama, ayat ini menunjukkan nikmatullah tabaraka ta'ala bima hayya'ahu li ibadihi min adh-dhil. Di antara nikmat Allah yang berikan, Allah persiapkan bagi hamba-Nya adalah adanya adh-dhil. Dhil itu adalah tempat bernaung. Fa inna adh-dhilla anil har min ni'amil ibad. Karena adanya naungan-naungan, tempat berteduh, tempat bernaung ketika ada panas, ini termasuk nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Kalau jadikan ada bayangan, ada tempat untuk berteduh, ia bernaung ketika panas. Yang kedua dari ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, annal ghamam, bahwasanya awan itu yasiru bi amrillah, berjalannya awan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya amrun kauni, sehingga awan pun diperintah oleh Allah untuk senantiasa menaungi mereka, menaungi Bani Israel ketika berjalan baina Mesir wa Syam. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, dalam ayat ini menunjukkan nikmat Allah kepada Bani Israel. Allah berikan kepada mereka al-man wassalwa. Tadi al-man itu adalah sejenis madu, mirip dengan madu, adapun as-salwa adalah sejenis burung. Sehingga ada satu faedah yang boleh sebutkan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, anna lahmat tuyur min afdhalil luhum. Kata beliau bahwasanya daging burung itu termasuk daging paling afdal. Di antara daging yang paling afdal, yang paling baik adalah daging burung. Pertama, kata beliau, li'anna Allah ta'ala hayya lahum luhumat tayyib. Dalam ayat ini, di antara nikmat Allah berikan kepada Bani Israel, dan Allah ingatkan di dalam nikmatnya adalah Allah persiapkan, Allah berikan kepada mereka daging-daging burung. Yang kedua, yang menunjukkan daging burung itu termasuk daging yang terutama, yang paling afdal adalah wa huwa aydan luhum ahli jannah. Karena daging burung itu adalah daging penduduk surga, yang dimakan ahli surga di atas adalah daging burung. Sebagai dalam surat Al-Waqi'ah, walahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, daging burung yang mereka inginkan, mereka dapatkan di surga. Berkata beliau rahimahullahu taala, di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu taala, anna al-insan idza an'ama Allahu 'alaihi bi ni'matin bagi an yatabassata biha wa la yuhrim nafsahu biha minha. Ketika Allah berikan nikmat kepada seseorang, maka hendaknya dia memanfaatkannya, menggunakan nikmat Allah tersebut. Jangan dia haramkan dirinya untuk mendapatkan atau untuk mengambil, untuk menggunakan, untuk memakan nikmat-nikmat tersebut. Karena Allah memerintahkan dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan kalian makan yang baik-baik dari sisi yang memberikan. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa inal insan la yanbaghi an yata'affafa 'an asy-syai'il mubah. Tidak boleh seorang itu menjaga dirinya, ingin menjauhkan diri dari sesuatu yang mubah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau rahimahullahu taala, man imtana'a min aqli thayyibat
li ghairi sababin syar'i fahuwa madmum. Barang siapa yang enggan memakan yang baik-baik, memakan makanan yang baik-baik tanpa ada sebab syar'i, maka dia tercela. Ya, tidak boleh dia menghindar, ya, tidak mau mengharamkan dirinya dari satu makanan tertentu yang halal, yang baik, kecuali ada sebab syar'i. Iya, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada insan, kata beliau, la yanbaghi an yamtani'a min at-thayyibat. Tidak boleh seseorang merasa enggan, tidak mau memakan yang baik-baik, yang halal-halal, kecuali 3. Yang pertama, kecuali ada sebab syar'i, illa disababin syar'i. Sebab syar'i ini tidak boleh seorang meninggalkan sesuatu yang mubah, yang baik, kecuali dengan sebab syar'i. Sebab yang syar'i ada 3. Sebab yang dianggap syar'i itu ada 3. Yang pertama, sebab syar'i ya ta'allaq bid badani, terkait dengan badannya. Memang iya, makanannya baik, makanannya halal, tetapi mungkin akan menyebabkan alergi misalnya, atau sesuatu yang kurang baik efeknya di tubuh dia. Atau iya, terkait dengan orang lain. Iya, dia ithar, dia enggan memakannya, iya, karena lebih mendahulukan yang lain. Atau karena terkait dengan agamanya, terkait dengan perkara agamanya. Yaitu kata beliau rahimahullah, dia khawatir, ya, ketika memakannya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yakhsha an tasalla bihi nafsuhu hatta yakuna hammuhu an yudhhiba ila thayyibati fi hadhihi dunya. Dia khawatir ketika memakannya, menggunakannya akan menyebabkannya terus menginginkan, iya, kehidupan dunia, kemewahan dunia. Ya, maka dia tinggalkan. Kemudian di antara faedah ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan mubah min rizqi huwa thayyib. Yang mubah, yang boleh dimakan, diminum, itulah yang dimaksud dengan at-thayyibat min rizqi. Sehingga kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya memakan yang khabith. Haram hukumnya memakan yang khabith, lawannya thayyib. Yang khabith, yang buruk, ini ada 2. Makanan-makanan yang buruk yang haram dimakan itu ada 2. Yang pertama, khabithun lidzati. Yang kedua, khabithun likasbih. Makanan yang buruk, yang tidak baik, yang diharamkan dimakan itu ada 2. Yang pertama, khabithun lidzati, memang buruk zatnya, seperti bangkai, khamar, daging babi, dan semisalnya. Ada khabithun likasbih, kalau zatnya, hukum asalnya thayyib, tetapi dia menjadi khabith karena sebab kasbih, cara mendapatkannya. Dia dapatkan dengan cara riba, dia dapatkan dengan cara korupsi, dia dapatkan dengan cara mencuri. Iya, walaupun hukum asalnya, ainnya itu halal, tapi ketika dia dapatkan dengan cara yang haram, menjadi khabith dikasbih. Demikian, wallahu a'lam bishawab.